Perkenalkan, nama saya Nabila Alalifa. Saya dari kelas 12B. Saya akan menceritakan tentang Sunan Bayat. Di abad ke-16, kota pelabuhan Semarang dipimpin oleh seorang bupati muda yang gagah dan bergelimang harta bernama Pangeran Pandanaran II. Sebagai pewaris tahta, ia berhasil memajukan wilayahnya. Namun seiring waktu, kilau kekuasaan mulai meredupkan cahaya spiritual di hatinya. Pandanaran menjadi sosok yang sombong dan terlena oleh upeti serta kemewahan duniawi. Namun, takdir memiliki cara unik untuk menegur. Seorang pemulung rumput tua yang tak lain adalah Sunan Kalijaga dalam penyamaran hadir di hadapannya. Melalui sebuah karomah, sang pemulung menunjukkan bahwa tanah yang diinjak Pandanaran pun bisa berubah menjadi emas. Seketika, sang bupati tersungkur. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia banggakan hanyalah debu di hadapan kekuasaan Tuhan. Titik balik itu mengubah segalanya. Pangeran Pandanaran memutuskan untuk menanggalkan jubah kebesarannya. Ia meninggalkan takhta, memberikan hartanya kepada rakyat, dan memulai perjalanan panjang berjalan kaki menuju arah selatan. Ia tidak lagi dikenal sebagai penguasa, melainkan seorang musafir yang mencari hakikat diri. Perjalanan ini dikenal dengan banyak ujian, termasuk pertemuan dengan perampok di tengah hutan. Namun, dengan ketenangan hati, ia justru mendoakan mereka. Perjalanan ini berakhir di sebuah bukit sunyi bernama Jabal Kat, di wilayah Tembayat, Klaten. Disinilah, sang pangeran bertransformasi sepenuhnya menjadi seorang ulama yang kelak kita kenal sebagai Sunan Bayat di Tembayat. Sunan Bayat tidak datang dengan paksaan. Beliau memahami bahwa masyarakat Jawa saat itu sangat mencintai budaya dan tradisi. Maka, beliau menggunakan pendekatan kuot, ngagatuke, dan kuot, atau menyelaraskan. Pertama, beliau mendirikan padepokan yang terbuka bagi siapa saja baik petani kecil maupun bangsawan. Beliau mengajarkan Islam melalui teladan hidup yang sederhana. Jika dulu ia memerintah dengan titah, kini ia membimbing dengan sentuhan hati. Kedua, beliau melakukan akulturasi budaya. Ajaran Islam disisipkan dalam tata cara hidup masyarakat, seni, dan kearifan lokal. Sunan Bayat mengajarkan bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus kehilangan jati diri sebagai orang Jawa. Beliau menekankan konsep kuot ngisor dan kuot, sebuah filosofi untuk selalu rendah hati dan merasa setara dengan sesama manusia di hadapan Allah. Sunan Bayat berhasil mengislamkan wilayah pedalaman Jawa Tengah bukan dengan pedang, melainkan dengan pancaran akhlak. Dari seorang bupati yang haus akan hormat, ia menjelma menjadi pelayan umat yang namanya abadi dalam doa-doa peziarah hingga hari ini. Kisah beliau adalah pengingat bagi kita semua, bahwa setinggi apapun jabatan kita, kemuliaan sejati hanya ditemukan dalam pengabdian kepada Tuhan dan kemanfaatan bagi manusia lainnya. Sang matahari dari Tembayat kini telah tiada, namun cahayanya tetap membimbing langkah kita dalam mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat.